Pagi, Bu Dini. Perkenalkan nama saya Abdul Rizky dengan NIM 305 100 00. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Icon Bus. Ya, ini yang pertama perkembangan pariwisata berkelanjutan dan manajemen perhotelan. Icon Host adalah sebuah layanan yang biasanya digunakan untuk hosting atau penyimpanan gambar, khususnya untuk icon atau icon yang digunakan di berbagai platform online. Layanan ini memungkinkan penggunaan untuk mengunggah, penyimpanan, atau berbagai file, gambar, atau icon dengan cara yang praktis dan efisien. Biasanya layanan seperti Icon Host digunakan untuk pengembangan web, desainer grafis, dan penggunaan lain yang membutuhkan tempat cepat dan mudah di seluruh dunia. Kemudian produksi sampah global yang pertama pada tahun 2005, produksi sampah pada kota di seluruh dunia diperkirakan meningkat sekitar 70% menjadi 3,5 miliar metrik ton. Kemudian yang kedua, faktor pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi, serta kebiasaan belanja para konsumen. Kemudian yang ketiga, dengan begitu besar volume sampah yang dihasilkan, kebutuhan pemerintah untuk menyediakan layanan pengelolaan dan pembuangan sampah memadai menjadi semakin penting. Namun kurang dari 20% sampah ya didaur ulang setiapnya dan masih banyak sampah yang dibuang tidak sesuai pada tempatnya. Pentingnya ada alat untuk pengelolaan sampah pada setiap negara-negara agar dapat membantu membersihkan lingkungan tersebut. Kemudian sistem manajemen lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, maka sektor perhotelan di seluruh dunia telah melangkah ke arah penerapan praktik manajemen di lingkungan atau alat yang jauh lebih formal yang disebut dengan EMS, yakni sebuah inovasi yang telah dipromosikan secara mendalam untuk menawarkan manfaat tambahan bagi para pengadopsinya. Kemudian masalah agenda untuk mengejar keberlanjutan ketahanan pertumbuhan hijau menuju pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan yang lebih besar. Kendalanya, undang-undang lingkungannya UKM merasa sulit untuk mematuhi peraturan tersebut karena kurangnya keahlian. Kemudian prosedur kesetujuan yang panjang dan kurangnya permintaan konsumen. Fokus pada EMS, kegiatan organisasi perusahaan untuk mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan. Signifikansi studi. Yang pertama, signifikansi skolastik bagi akademi untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik mengenai masalah ini dan jawaban yang lebih dapat diandalkan untuk teka-teki. Kemudian yang kedua, pentingnya bagi pembuat kebijakan. Pentingnya tekanan kelembagaan saat mereka mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan keberlanjutan organisasi di tahun-tahun mendatang. Kemudian yang topik yang kedua adalah pariwisata hijau untuk keberlanjutan pariwisata berbasis. Pariwisata pariwisata hijau atau green tourism merujuk pada jenis pariwisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan, keberlanjutan ekosistem, dan pengurangan dampak negatif terhadap alam. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antar pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian sumber daya alam serta budaya lokal. Secara keseluruhan, pariwisata hijau bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan berkelanjutan ekonomi daerah. Kemudian tujuan pariwisata hijau. Tujuan utama pariwisata hijau adalah menjaga keberlanjutan pariwisata melalui pendekatan yang ramah lingkungan serta mengedukasi wisatawan untuk lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan wisata. Wisata berbasis lingkungan ini menekankan pada tiga pilar utama berkelanjutan. Yang pertama yakni keberlanjutan ekologis. Apa itu ekologis? Yakni mengurangi polusi dan kerusakan alam melalui pengelolaan pemeliharaan habitat alam. Ini juga mencangkup penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti transportasi berbasis energi,
terbarukan dengan pengguna dan bangunan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, keberlanjutan sosial dan budaya. Pariwisata hijau juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal, menjaga tradisi dan budaya, serta menghormati nilai-nilai sosial. Wisatawan diajak untuk berinteraksi dengan budaya lokal secara positif dan mendukung ekonomi lokal tanpa merusak identitas budaya dan sosial. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan ekonomi mendorong keberlanjutan ekonomi. Dan ini mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif yang memberi manfaat bagi komunitas lokal sambil menjaga kelestarian alam. Ini bisa mencakup penciptaan lapangan kerja yang berbasis pada usaha ramah lingkungan seperti ekowisata dan pertanian organik. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip pariwisata hijau. Efisiensi sumber daya, menggunakan sumber daya alam secara efisien dan meminimalkan pemborosan. Kemudian yang kedua, pengelolaan limbah, mengurangi limbah dan mengetapkan sistem daur ulang dan pengelolaan sampah. Yang tiga, edukasi dan kesadaran, mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang keempat, keterlibatan komunitas, memastikan bahwa masyarakat lokal terlibat aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata dengan cara yang berkelanjutan. Kemudian yang topik berikutnya adalah MICE dan pariwisata digital. MICE. Sektor MICE merupakan bagian penting dari industri pariwisata yang seringkali berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan global. Kegiatan MICE biasanya berlangsung di tempat-tempat yang dirancang untuk mendukung acara besar seperti hotel, pusat konvensi, atau arena pameran. Kemudian keunggulan MICE. Pertama, ekonomi menarik wisatawan bisnis dan mendatangkan pendapatan melalui penginapan, transportasi, makanan, dan fasilitas pendukung lainnya. Networking memfasilitas pertukaran ide dan peluang kerjasama bisnis antar pekerja. Berikutnya yang terakhir, infrastruktur, yakni pengembangan infrastruktur dan fasilitas kota yang mendukung kegiatan profesional. Pariwisata digital. Pariwisata digital adalah fenomena yang terjadi dengan adanya penerapan teknologi digital dalam industri pariwisata. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk mempermudah pengalaman wisata melalui dari perencanaan perjalanan hingga pengalaman di destinasi wisata. Teknologi ini meliputi aplikasi mobile, platform booking online, augmented reality atau AR, kemudian virtual reality atau VR, dan penggunaan data besar atau big data untuk meningkatkan layanan. Dan komponen utama, pemanfaatan aplikasi dan platform online, penggunaan situs web dan aplikasi mobile untuk pemesanan tiket, akomodasi, transportasi, dan aktivitas wisata. Kemudian augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Teknologi ini memungkinkan pengalaman wisata yang lebih imersif seperti tur virtual ke destinasi wisata atau penjelajahan serta sejarah dan budaya melalui media digital. Big Data dan AI atau Artificial Intelligence, yakni menganalisis perilaku wisatawan untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal serta meningkatkan pengalaman perjalanan dengan layanan yang lebih disesuaikan. Kemudian yang terakhir yakni media sosial dan influencer, menggunakan media sosial untuk promosi pariwisata dan menciptakan tren destinasi melalui postingan atau rekomendasi dari influencer. Kemudian manfaatnya kemudahan dan kenyamanan, mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan secara online dengan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses. Peningkatan pengalaman wisata teknologi seperti AR atau VR tadi dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam baik sebelum maupun selama perjalanan. Kemudian peningkatan efisien bisnis, penggunaan big data membantu perusahaan pariwisata dalam memahami
efisiensi wisatawan dan meningkatkan layanan mereka. Kesimpulan dari MICE dan pariwisata tadi, di masa depan sektor MICE dan pariwisata digital semakin terintegrasi, di mana secara bisnis atau seperti konferensi atau pameran dapat diselenggarakan secara virtual atau hybrid atau gabungan fisik atau online dan online. Penggunaan teknologi dalam acara MICE memungkinkan peserta dari berbagai belahan dunia untuk terhubung secara real time, kemudian mengurangi kebutuhan perjalanan fisik dan mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, teknologi digital membantu mempromosikan destinasi MICE secara global, meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas bagi penyelenggaraan acara dan peserta. Kedua sektor MICE dan pariwisata digital merupakan bagian integral dari industri pariwisata modern. MES mendorong pertumbuhan ekonomi melalui acara bisnis, sedangkan pariwisata digital membuka peluang baru dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Integrasi keduanya akan menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih efisien, inovatif, dan ramah lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih.